Pernahkah kamu terluka oleh seseorang yang bahkan tidak merasa bersalah? Kamu mencoba menjelaskan, mencoba bersabar, berharap mereka berubah. Tapi yang kamu dapat justru lebih banyak luka, lebih banyak kebisuan, dan lebih banyak keraguan pada dirimu sendiri. Rasanya seperti menjerit di tengah ruangan yang tak bergaung. Seperti menunggu permintaan maaf dari seseorang yang bahkan tak mengakui kesalahannya. Dan yang lebih menyakitkan, mereka tahu kamu terluka, tapi tetap memilih acuh. Bahkan mungkin mereka menikmati kehancuran pelan-pelan yang terjadi dalam dirimu. Ini bukan soal balas dendam. Ini tentang bagaimana kamu menyelamatkan dirimu dari orang yang tak lagi layak diberi akses ke perasaanmu. Tentang bagaimana kamu bisa berdiri tegak tanpa harus menjatuhkan siapapun, tapi justru itu yang menghancurkan mereka dari dalam. Stoikisme bukan hanya filosofi kuno, ia adalah jalan keluar dari perang batin yang tak terlihat. Dan di video ini, kamu akan diajak menyelami ketenangan yang bukan sekadar diam, tapi diam yang bisa mengguncang seseorang sampai retak. Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan narasi reflektif dan mendalam seperti ini. Sekarang, mari kita mulai. 1. Ketika kamu tidak bereaksi, mereka bicara sendiri di kepalanya. Salah satu senjata paling mengerikan dari stoikisme adalah ketidakpedulian yang tenang. Bukan karena kamu tak merasa apa-apa, tapi karena kamu sadar, emosi mereka bukan tanggung jawabmu. Orang yang menyakitimu biasanya berharap satu hal, reaksi. Mereka ingin kamu meledak, membalas, mempertanyakan, menangis, atau membuktikan sesuatu. Karena dari situlah mereka merasa punya kendali. Tapi ketika kamu memilih untuk diam, mereka mulai kehilangan arah. Stoikisme mengajarkan kita untuk membedakan apa yang bisa kita kendalikan dan apa yang tidak. Emosi mereka bukan urusanmu. Komentar sinis mereka bukan tanggung jawabmu untuk jawab. Bahkan jika mereka menyebarkan cerita buruk tentangmu, kamu tetap bisa memilih untuk tidak ikut masuk ke lumpur yang sama. Kebanyakan orang tidak siap menghadapi ketenangan semacam itu. Mereka terbiasa dengan drama, dengan adu argumen, dengan permainan perasaan. Tapi Stoik mengajarkan kamu untuk tidak bermain di panggung yang bukan milikmu. Dan semakin kamu diam, semakin suara di kepala mereka berisik sendiri. Mereka mulai menciptakan narasi baru, mulai curiga, mulai bertanya-tanya. Kenapa dia tenang sekali? Apa dia tahu sesuatu? Apa dia merencanakan sesuatu? Rasa takut itu tumbuh seperti racun, menggerogoti perlahan dari dalam. Bukan karena kamu menyakiti, tapi karena kamu tidak lagi memberi mereka tempat. Dan dalam ruang kosong itulah, mereka dihantui oleh bayangan dari diri mereka sendiri. 2. Ketika kamu tumbuh, mereka terlihat kecil di hadapan dirinya sendiri. Orang yang menyakitimu seringkali tidak hanya ingin melihatmu menderita. Mereka ingin kamu tetap di titik yang sama. Lemah, meragukan diri sendiri, bergantung pada validasi dari luar. Karena selama kamu terpuruk, mereka merasa lebih tinggi. Tapi begitu kamu bangkit, perlahan, tanpa ribut, tanpa penjelasan, saat itulah luka mereka sendiri mulai terbuka. Stoikisme tidak mengajarkan kita untuk membalas dengan kesombongan. Ia mengajarkan kita untuk membalas dengan pertumbuhan. Dan tak ada yang lebih menyakitkan bagi seseorang yang manipulatif. Selain melihat orang yang pernah mereka injak, kini melangkah lebih tinggi tanpa pernah menoleh. Pertumbuhanmu adalah pengingat pahit bagi mereka, bahwa kamu tidak butuh mereka untuk menjadi utuh, bahwa kamu bisa membangun ulang dirimu sendiri dari serpihan yang pernah mereka pecahkan. Dan semakin kamu tumbuh, semakin nyata perbedaan antara kamu dan mereka. Kamu semakin tenang, mereka semakin gelisah. Kamu semakin dewasa, mereka semakin kekanak-kanakan. Kamu semakin fokus ke masa depan, mereka semakin sibuk mengulang masa lalu. Marcus Aurelius pernah berkata, "Jangan buang waktu memikirkan pendapat orang yang tidak akan menghadiri pemakamanmu." Sebuah kalimat dingin, tapi tepat. Mereka yang menyakitimu
seringkali hanya bayangan yang menempel di masa lalu. Dan jika kamu terus melangkah, bayangan itu akan tertinggal jauh di belakang. Dan saat kamu akhirnya terlihat, bukan karena kamu berteriak, tapi karena sinarmu makin terang. Saat itulah mereka sadar, semua permainan mereka gagal, semua kontrol mereka hilang. Mereka tidak menyadari bahwa saat kamu diam-diam tumbuh, mereka sedang menua dalam ketakutan yang tak mereka pahami. Ketiga, saat kamu tidak lagi peduli, mereka kehilangan target untuk dimanipulasi. Ada satu hal yang sangat ditakuti oleh orang yang manipulatif: kehilangan pengaruh atas emosimu. Ketika kamu masih peduli, mereka punya kekuatan. Mereka tahu kata-kata apa yang bisa menjatuhkanmu. Mereka tahu gestur apa yang bisa melemahkanmu. Tapi ketika kamu berhenti peduli, sepenuhnya, mereka seperti anak panah tanpa sasaran. Orang yang menyakitimu mungkin tidak akan berhenti, tapi mereka akan kehilangan taringnya saat kamu berhenti bereaksi secara emosional. Mereka akan mencoba memancingmu dengan provokasi halus, sindiran, bahkan kebaikan palsu. Tapi kalau kamu sudah mencapai titik ketenangan dalam batinmu, semua itu hanya terdengar seperti angin kosong. Tidak ada yang masuk, tidak ada yang menembus. Seneca pernah menulis, orang yang bijak tidak akan digerakkan oleh cercaan ataupun pujian. Ini bukan soal menjadi kebal secara emosional. Ini soal punya kendali atas dirimu sendiri. Dan saat kamu tidak lagi memberi mereka akses ke hatimu, kamu merobek kendali yang selama ini mereka pikir mereka miliki. Bayangkan, seseorang yang terbiasa menekan tombol dalam dirimu, lalu suatu hari semua tombol itu mati. Tidak ada efek, tidak ada tanggapan, tidak ada permainan lagi. Bagi mereka, itu menakutkan, karena sekarang mereka berhadapan dengan seseorang yang tidak bisa digerakkan oleh ketakutan, rasa bersalah, atau keraguan. Seseorang yang tidak butuh pengakuan dari luar untuk merasa utuh. Dan dalam kebekuan emosimu itu, mereka mulai merasakan dingin yang menusuk ke dalam diri mereka sendiri. Bukan karena kamu jahat, tapi karena kamu sudah selesai. Dan dalam keheningan itulah, kekuatanmu benar-benar terasa. Keempat, diam yang tidak bisa dijelaskan, mengganggu lebih dalam daripada amarah. Ada sesuatu yang jauh lebih mengganggu daripada teriakan, yaitu diam. Tapi bukan diam yang biasa. Ini adalah diam yang tidak bisa mereka mengerti. Diam yang tidak bisa mereka prediksi. Diam yang tidak bisa mereka kendalikan. Ketika kamu marah, mereka tahu mereka berhasil menyentuh titik rapuhmu. Ketika kamu membalas, mereka merasa masih relevan. Tapi ketika kamu benar-benar diam, tanpa penjelasan, tanpa pembelaan, tanpa klarifikasi, saat itulah pikiran mereka mulai menggali sendiri. Stoikisme mengajarkan bahwa tidak semua hal harus dijelaskan. Tidak semua orang pantas mendapatkan jawaban. Kadang, ketenangan adalah bentuk terakhir dari kekuatan. Dan ketika kamu memilih diam, kamu menciptakan ruang kosong yang justru dipenuhi oleh kegelisahan mereka sendiri. Mereka mulai bertanya-tanya, apa yang kamu pikirkan? Apa yang sedang kamu rencanakan? Kenapa kamu tidak bicara? Apa kamu tahu sesuatu yang mereka tidak tahu? Diammu menjadi cermin, dan yang mereka lihat di sana adalah bayangan dari kesalahan mereka sendiri. Tidak ada yang lebih menyiksa bagi seseorang yang terbiasa mengontrol orang lain, selain kehilangan akses ke reaksimu. Epictetus pernah berkata, kita menderita bukan karena apa yang terjadi, tapi karena opini kita tentang hal itu. Saat kamu diam, kamu memaksa mereka menciptakan opini mereka sendiri. Dan karena mereka tidak tahu apa-apa, opini itu berubah menjadi ketakutan, paranoia, bahkan rasa bersalah yang tak bisa mereka ceritakan pada siapapun. Kamu tidak membalas, kamu tidak menyerang, tapi kamu juga tidak memaafkan untuk menenangkan mereka. Kamu hanya hening.
Dan dalam keheningan itu, mereka menghadapi diri mereka sendiri. Dan bagi banyak orang, itu lebih buruk daripada hukuman apapun. 5. Kuasai emosimu, sampai ia bingung menyakitimu dari mana lagi. Orang yang menyakitimu, mereka hidup dari reaksimu. Mereka menunggu kamu meledak, marah, kehilangan kendali, karena disitulah mereka merasa menang. Mereka ingin melihat kamu remuk, karena itulah bukti mereka berhasil menyentuh inti jiwamu. Tapi dalam filosofi Stoik, ada kekuatan paling menghancurkan yang justru datang dari ketenangan. Saat kamu tidak lagi bereaksi seperti yang mereka harapkan, saat kamu tidak lagi tersulut api yang mereka lemparkan, mereka mulai mempertanyakan, kenapa ini tidak bekerja lagi? Bayangkan seseorang yang melempar kata-kata tajam padamu, menebar provokasi demi provokasi, berharap kamu terjatuh dan membalas. Tapi yang mereka dapatkan hanya wajah yang tenang, mata yang tidak bergetar, langkahmu tetap stabil. Itu bukan kelemahan, itu adalah pengendalian. Dan stoikisme melatihmu untuk mencapai titik itu. Titik di mana kamu bisa mengendalikan emosimu lebih kuat dari siapapun. Karena seperti kata Epictetus, bukan kejadian yang melukai kita, tapi penilaian kita terhadap kejadian itu. Ketika kamu mengendalikan emosimu, kamu mengambil alih kekuasaan yang selama ini mereka pikir mereka miliki atas dirimu. Dan itu menyakitkan bagi mereka. Karena mereka sadar, kamu tak bisa lagi dimanipulasi, tak bisa lagi ditebak, tak bisa lagi dikendalikan lewat kemarahan atau kesedihan. Kamu menjadi teka-teki. Orang yang dulu bisa mereka mainkan, kini sunyi dan tak terbaca. Itu bukan hanya menyiksa, itu membingungkan. Mereka kehilangan pijakan, karena senjata mereka kehilangan target. Dan pada akhirnya, mereka mulai melukai diri mereka sendiri, mencoba memahami kenapa kamu tak lagi bereaksi seperti dulu. Tapi kamu tidak pergi, kamu hanya berubah, kamu tidak membalas, kamu hanya menghilangkan tempat untuk mereka menancapkan luka. Kekuatan emosional seperti ini bukan sekadar pertahanan, ini adalah senjata. Senjata yang tak terlihat tapi menggerus dari dalam. Mereka mungkin tak akan mengakuinya, tapi dalam hati mereka tahu, kamu bukan korban lagi. Kamu sudah di atas mereka. Dalam keheninganmu, mereka hancur perlahan. 6. Kamu tidak menghukum mereka, tapi membiarkan hidup yang melakukannya. Ada balas dendam yang tidak berbentuk luka, tidak berbentuk kata, dan tidak meninggalkan jejak di permukaan. Tapi saat ia bekerja, ia menggerogoti lebih dalam dari apapun yang pernah kamu ucapkan. Dan kamu bahkan tidak perlu menyentuh siapapun untuk memicunya. Itulah balasan paling kejam. Ketika kamu tidak berbuat apa-apa, tapi hidup berbuat segalanya untukmu. Orang yang menyakitimu mungkin tertawa di awal. Mereka pikir kamu lemah karena tidak melawan. Mereka pikir kamu kalah karena tidak menggigit balik. Tapi mereka salah. Kamu hanya sedang memilih senjata yang tidak bisa dilihat, yaitu waktu dan hukum alam. Stoikisme tidak melarang rasa sakit, tapi ia melatihmu untuk tidak larut di dalamnya. Ia tidak menyuruhmu membalas, karena hidup sudah menyiapkan balasan yang lebih mengerikan daripada apapun yang bisa kamu rancang sendiri. Jadi kamu diam. Bukan karena lemah, tapi karena kamu tahu apa yang mereka lakukan akan kembali menghantam mereka sendiri. Tanpa kamu harus menyentuh satu jari pun. Kamu tidak datang untuk menuntut, tidak hadir untuk mengadili. Kamu bahkan tidak lagi mengharapkan permintaan maaf darinya. Bukan karena kamu ingin mereka hancur, tapi karena kamu sudah tak ada di ruang yang sama untuk peduli. Mereka akan berjalan dalam hidup yang penuh bayangan. Mereka akan dihantui oleh keheninganmu. Mereka akan terus menebak. Kenapa dia tidak membalas? Apa dia merencanakan sesuatu? Dan disitulah mental mereka mulai terurai oleh ketakutan yang kamu tidak pernah ucapkan. Itu bukan karma. Itu mekanika rasa bersalah.
Dan orang yang punya hati kotor akan dihancurkan oleh pikirannya sendiri. Kamu hanya hidup, kamu hanya berkembang, dan tanpa sadar, keberhasilanmu jadi palu yang memukul ke dalam hati mereka hari demi hari. Kamu tidak menghukum mereka, tapi hidup perlahan menghukum mereka atas semua luka yang pernah mereka buat padamu, tanpa drama, tanpa suara, hanya kehancuran sunyi yang mereka jalani sendiri. 7. Jadilah bayangan yang tak terlihat, tapi membuat mereka terpuruk. Ini adalah puncak dari balas dendam halus yang diajarkan stoikisme. Menjadi bayangan yang selalu ada, tapi tak pernah terlihat. Sosok yang hadir tanpa perlu terlibat, tanpa memberi ruang untuk mereka menyerang. Tapi keberadaanmu sudah cukup untuk menghancurkan mereka secara perlahan. Orang yang menyakitimu itu selalu mencari tanda keberadaanmu. Mereka ingin memastikan bahwa luka yang mereka berikan bukan hanya berdarah sesaat, tapi terus menganga dan membuatmu tersiksa. Namun disinilah letak jebakan terbesarmu. Kamu hadir seperti bayangan, tenang, tak terlihat, tapi kehadiranmu membayang di setiap sudut kehidupan mereka. Bayangan tak bisa mereka genggam, bayangan tak bisa mereka cakar. Tapi bayangan selalu mengikuti, selalu ada, selalu mengingatkan. Seperti rasa bersalah yang tak pernah hilang, seperti suara hati yang terus berbisik tanpa henti. Dalam kesunyian itu, kamu meruntuhkan mental mereka dari dalam. Mereka mulai mempertanyakan setiap langkah, setiap kata, setiap niat yang pernah mereka miliki terhadapmu. Mereka mulai kehilangan pijakan karena mereka tak lagi bisa membaca atau mengendalikan dirimu. Mereka terperangkap dalam ketidakpastian, dalam kekosongan yang kamu ciptakan. Kamu bukanlah lawan yang bisa mereka hajar dengan amarah atau hinaan. Kamu adalah kekuatan diam yang memaksa mereka berhadapan dengan bayangan diri sendiri yang paling gelap. Bayangan yang selama ini mereka coba sembunyikan dengan menyakiti orang lain. Dan yang paling mengerikan bagi mereka, kamu tidak perlu melakukan apa-apa lagi. Tidak perlu membalas, tidak perlu membuktikan apa-apa. Keberadaanmu yang tenang dan tak tergoyahkan sudah menjadi luka yang tak tertutup. Setiap langkah mereka menjadi beban. Setiap napas mereka berat oleh bayang-bayang yang kamu tinggalkan. Ini adalah balas dendam tertinggi. Bukan dengan kata-kata, bukan dengan kekerasan, tapi dengan ketenangan abadi yang mereka tak mampu hancurkan. Dengan kekuatan batin yang mereka iri dan tak bisa raih. Ketika kamu menjadi bayangan itu, kamu memenangkan peperangan tanpa suara. Mereka hancur bukan karena kamu menyerang, tapi karena mereka tidak pernah bisa melepaskan diri dari bayanganmu. Dan dalam keheningan itu, kamu berdiri tegak, lebih kuat, lebih bebas, lebih tak tergoyahkan. Kebanyakan orang berpikir, untuk membalas rasa sakit, kamu harus berdiri dan berteriak, menyerang balik, menunjukkan taring dan cakar. Tapi orang-orang yang benar-benar kuat, tak perlu melakukan itu. Mereka memilih jalan sunyi, jalan yang lebih sepi, lebih berat, tapi juga lebih dalam. Karena mereka tahu, luka yang paling tajam bukan berasal dari teriakan, tapi dari ketenangan yang tak tergoyahkan. Itulah seni stoikisme. Kamu tidak membalas, kamu memperbaiki, kamu tidak melawan, kamu menguasai diri, kamu tidak menghancurkan, kamu bangkit dan berubah. Dan perubahanmu itulah yang perlahan membunuh ego mereka. Mereka yang pernah menyakitimu, kini menyaksikan sesuatu yang tak pernah mereka duga. Kamu tak lagi bergantung pada validasi, tak lagi terganggu oleh ejekan, tak lagi jatuh karena mereka. Kamu jadi asing bagi mereka. Dan di sanalah, rasa sakit paling dalam muncul saat mereka sadar bahwa kamu sudah lepas. Bukan karena membenci, tapi karena tidak lagi peduli. Dan ketika kamu sudah tidak lagi peduli, ketika kamu sudah cukup tenang untuk memeluk kesakitan tanpa dendam, kamu telah menang. Itulah senjata paling mengerikan yang bisa kamu miliki. Bukan amarah, tapi ketenangan yang tak bisa dipatahkan. Jika kamu sampai di titik ini, kamu tahu, ini bukan hanya video. Ini adalah cermin. Cermin untuk menatap rasa sakitmu,
dan mengubahnya jadi kekuatan. Bukan untuk membalas, tapi untuk membuktikan kamu tak bisa dihancurkan semudah itu. Jika konten seperti ini menyentuh bagian terdalam dalam dirimu, bantu channel ini terus bertumbuh dengan menekan tombol subscribe. Karena di sini, kita tidak bicara soal motivasi instan, tapi tentang membangun mental yang tahan badai, dengan sunyi, dengan sabar, dan dengan cara yang tak bisa dimengerti oleh mereka yang lemah. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.